Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Rizkiana. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan matematika dengan NPM 2010631050 Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tokoh matematika yaitu Thales dengan dosen pengampu Ibu Atin Warni MPD. Berikut biografi Thales. Thales lahir pada tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi. Lalu beliau meninggal sekitar pada tahun 547 atau 546 sebelum Masehi. Aliran Thales yaitu filsafat Ionian, mazhab Miletos, filsafat alam. Minat utama beliau yaitu etika, matematika, metafisika, dan astronomi. Gagasan penting Thales, air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan disebut sebagai bapak filsafat karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandarkan pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana, yang dalam bahasa Yunaninya yaitu hoi hepta sophoi. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximandros dan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletos. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang pertama kali memikirkan tentang asal-muasal terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam, natural philosophy. Berikut riwayat hidup Thales. Thales 624 sampai 546 sebelum Masehi. Lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian, Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Lalu berikutnya ada pemikiran Thales, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar, dalam bahasa Yunani arche, segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Lalu berikutnya teorema Thales. Di dalam geometri, Thales dikenal karena menyumbangkan apa yang disebut teorema Thales. Teorema Thales berisi sebagai berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika AC adalah sebuah diameter, maka sudut B adalah selalu sudut siku-siku. Lalu perhatikan gambar segitiga di bawah ini.
DE per BC sama dengan AE per AC sama dengan AD per AB. Lalu teorema Thales berisi lingkaran terbagi oleh diameternya. Sudut pada kaki dari segitiga sama kaki adalah sama besar. Jika ada dua garis lurus yang bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Ketika dua segitiga memiliki dua sudut dan satu sisi yang sama, maka kedua segitiga tersebut adalah identik. Lalu berikutnya ada pandangan Thales tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup saja, namun terdapat di benda mati juga. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Lalu berikutnya pandangan politik. Berdasarkan catatan Herodotus, Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintah dan administrasi bersama di kota Theos, yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Baik, terima kasih. Sampai di sini penjelasan materi mengenai tokoh matematika yaitu Thales. Selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you.